Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar 1.125 juta rupiah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik teman-teman jamaah rahimani wa rahimakumullah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas 100 hadis pilihan. Dan hari ini insyaallah kita sudah sampai di nomor hadis yang ke-8. Betul begitu Mbak Mia? Betul. Baik, monggo silahkan Ustazah Ummu Afgan bisa dibantu dibaca bersama-sama. Seperti biasa teman-teman coba lihat kanan kiri, barangkali ada teman yang belum punya, boleh bersama-sama. Ya, diajak bareng. Silahkan. Baik, kita lihat hadis ke-8. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tafa'ulu minasy-syaitani fa idza tasa'ala ahadukum falyarudhu ma asbaqa. Muttafaqun alaihi. Masya Allah, barakallahu fiki wa barakallahu fi ilmiki wa ja'alallahu hadal amali salih fi mizani hasanatik. Amin, Allahumma amin. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di dalam hadis Abu Hurairah yang ada di kitab yang ibu-ibu punya di depan, ini adalah potongan dari hadis yang sempurna. Jadi karena ini kan judulnya 100 hadis untuk menghafal, gitu ya. Nah sebenarnya hadisnya itu matan hadisnya cukup panjang. Maksudnya kalau ini kan hanya at-tasa'ubu minasyaitani fa idza tasa'aba ahadukum falyarudduhu mastata', gitu ya. Nah aslinya hadisnya itu panjang ya. Apa yang tertera di dalam hadis Abu Hurairah yang disebutkan oleh Imam Muslim, karena di sini muttafaqun alaihi, maka hadis ini pertamanya adalah disebutkan oleh Imam Bukhari dengan nomor hadis 6223 dan disebutkan juga oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 2994. Sekali lagi, hadis yang ada di depan kita pada nomor 8 itu adalah hadis yang ada dalam Sahihul Bukhari dengan nomor hadis 6223 dan Imam Muslim dengan nomor hadis 2994. Kalau ada teman-teman bertanya, Ustazah kenapa sih kita harus menulis Sahihul Bukhari hadis nomor sekian, Sahih Muslim hadis nomor sekian? Mbok menawi barangkali suatu hari kelak ibu-ibu diberikan kesempatan oleh Allah untuk memiliki perpustakaan, amin ya, di mana di dalam perpustakaan ibu-ibu itu ada Sahihul Bukhari, ada Sahihul Muslim ya. Dan nanti teman-teman ibu-ibu bisa membuka, oh saya mau tahu hadis tentang menguap, maka dibukalah, kalau punya Sahih Muslim dibukalah nomor hadis berapa? 2994 dibuka ya. Atau di dalam Sahihul Bukhari nomornya berapa tadi? 6223. Dan seorang muslim tuh hendaklah punya cita-cita yang mulia. Kalau hari ini di perpustakaan ibu-ibu yang ada adalah kitab-kitab yang mungkin
ibu-ibu pernah datangi dalam majelis taklim, misalnya seperti Umdatul Mar'ah gitu ya, 100 hadis yang ada di Mutiin ini ya, atau hadis arba'in gitu ya, hadis-hadis yang sifatnya tuh masih minimalis lah ya. Nanti bisa nih ditambah lagi. Sebelum ke Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, ditambah dengan apa? Bulughul Maram. Atau sebelum Bulughul Maram, ibu-ibu punya Kitabul Jami'. Ya, kalau teman-teman yang belajar di Masjid Firdaus, ya, setiap hari Rabu pekan ke-1, itu kan ada tuh matan Kitabul Jami'. Ya enggak apa-apa. Alhamdulillah punya. Kitabul Jami' itu bagian dari Bulughul Maram. Ustadzah, saya baru punyanya Kitabul Jami', saya ikut kajian Ustadzah di Masjid Firdaus. Punya Umdatul Mar'ah, ikut di Raudatus Sholihah. Punya 100 hadis ini, ikut di sini, ikut di mana? Di Masjid Mutiin, di Hasanah. Punya lagi satu lagi hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ada di Mangkuyudan gitu ya. Pekan ke hari Senin, pekan ke berapa? Pekan keempat. Ya. Udah cuman punya itu saja. Ya berdoa sama Allah. Semoga nanti nambah lagi koleksi perpustakaannya, ada Bulughul Maram. Kemudian nambah lagi apa ibu-ibu yang penting, hadis-hadis yang penting itu yang harusnya kita punya, Riyadhus Shalihin. Itu bagus. Riyadhus Shalihin itu Masya Allah, hadis-hadisnya sangat luar biasa. Kalau teman-teman mau mempelajari hadis Riyadhus Shalihin, boleh ikut kajiannya Ustadz Nuzul Dzikri. Masya Allah, bagus itu. Penjelasan beliau runut, Masya Allah. Atau beli syarahnya. Jadi Riyadhus Shalihin itu ada syarahnya. Syarahnya itu Nuzhatun Nadhar, itu bagus banget juga. Ya Masya Allah. Nanti setelah Riyadhus Shalihin, melipir-melipir punya hadis Sahih Muslim. Baru punya Sahihul Bukhari. Masya Allah. Jadi bercita-citalah. Boleh punya cita-cita itu, boleh Bu. Ya, tidak ada yang melarang. Ya Allah, semoga suatu hari kelak Engkau berikan rezeki kepada kami punya kitab Sahihul Bukhari, punya kitab Sahih Muslim. Kalau ada yang bertanya kepada saya, Ustazah, tapi kan sekarang zamannya digital, gitu ya. Sekarang sudah ada tuh perpustakaan digital gitu ya, yang ada di web-web atau ada di internet, itu misalnya mengumpulkan kutub-kutub Kitabusit. Kitabusit itu kitab Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. 6 ini. Ya. Nah, tapi akan berbeda teman-teman. Saya kira akan berbeda manakala teman-teman punya fisiknya. Ya. Lelah kalau misalnya kita terus lihat di layar HP atau layar laptop. Ya. Dan membaca kitab itu bagian dari hiburan seorang penuntut ilmu. Membaca buku itu bagian dari hiburan seorang penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu itu waktunya dibagi-bagi. Ada waktunya membaca Al-Quran, ada waktunya membaca hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa? Menelaah hadis, manfaatnya apa? Agar kita bisa tahu, oh ini toh yang dianjurkan Rasulullah, gitu ya. Jadi ada manfaatnya. Apa manfaatnya kita baca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran? Manfaatnya agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman coba di manage lagi waktunya. Ya, waktu itu jadi sebelum subuh teman-teman misalnya sholat qiyamul lail, baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran beserta tadabbur, artinya boleh teman-teman selipkan baca satu hadis, satu saja setiap hari. Nggak usah banyak-banyak, satu, tapi istiqomah itu jauh lebih baik daripada sepekan hanya satu kali. Ya Ustazah kok tahu sepekan sekali, karena biasanya saya buka hadis malam hari Selasa, gitu ya, malam Selasa. Besoknya mau kajian di Mutiin baru dia buka, gitu. Satu hadis saja, coba deh diistiqomahkan, dan Masya Allah manfaatnya itu sangat luar biasa. Ya. Kalau saya baca hadis arba'in terlebih dahulu boleh nggak? Boleh. Satu setiap hari. Ya, satu hadis. Dan insya Allah ketika kita istiqomah untuk membaca kitab, membaca Al-Quran, membaca hal-hal yang bermanfaat untuk kita, maka secara tidak langsung kita sedang diberikan rizki oleh Allah Azza wa Jalla berupa ilmu. Ya, Masya Allah. Makanya kita juga berdoa, apa doa kita? Rabbi zidni ilma.
Maka di antara doa kita adalah Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu. Itu penting bagi kita. Dan ilmu itu bisa kita dapat dengan kita menelaah. Baik itu menelaah Al-Quran maupun menelaah hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mumpung saya ingat ibu-ibu, untuk para pemula ketika menuntut ilmu, maka fokus dulu membaca hadis-hadis yang sahih. Kumpulan kitab-kitab yang berisi hadis yang sahih. Itu dulu. Jangan dicampur aduk. Ya. Alhamdulillah para ulama sudah banyak mengumpulkan kitab-kitab yang isinya itu semua hadis sahih. Ya, contohnya apa tadi? Contohnya adalah kitab Arba'in An-Nawawiyah, itu semuanya sahih. Termasuk di dalamnya kitab yang sekarang ada di depan ibu-ibu nih. Ini sudah dipilah dan dipilih hadisnya semuanya sahih. Ya. Kitab Bukhari, Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim itu juga boleh. Ya, tapi ternyata ada beberapa hadis yang tidak ada di Sahihul Bukhari dan tidak ada di Sahihul Muslim, tapi dia sahih. Di mana itu? Saya ada bukunya di rumah. Di rumah saya ada, alhamdulillah Allah yang memberikan itu. Namanya Sahihul Isnad. Dikarang oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala. Jadi beliau masya Allah ya muhaddis dari Yaman. Beliau diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari hadis sahih yang tidak ada di dalam Sahihul Bukhari dan di dalam Sahih Muslim. Masya Allah. Ini masya Allah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang mengira sudah mencukupkan diri hadis-hadis sahih itu di dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi ternyata Allah berikan taufik lebih kepada Syekh Muqbil. Allah berikan hidayah kepada beliau untuk mencari hadis sahih yang tidak ada di dalam Sahihul Bukhari dan di dalam Sahihul Muslim. Teman-teman tahu, kalau teman-teman baca kisahnya Syekh Muqbil bin Hadi ini, di waktu kecil beliau itu luar biasa aktif. Luar biasa aktif sekali. Ibunya selalu, kalau beliau aktif, ya namanya anak laki-laki ya, kesana kemari, maka ibunya selalu bilang Allah yahdika, Allah yahdik gitu ya. Allah yahdik, semoga Allah berikan petunjuk. Dan itu saya pun ikuti apa yang ibunya Syekh Muqbil katakan. Saya punya anak laki-laki yang masya Allah. Nah, ayo nak mandi sebentar nih main sepeda gitu ya. Nah, Ustazah Ica hafal banget ya. Nah, ayo nak sebentar ini misalnya. Tapi kalau untuk salat alhamdulillah mau ikut sama abinya. Kalau untuk belajar sebentar gitu misalnya. Atau kadang mungkin membuat sesuatu yang kita tuh gemes. Maka saya katakan kepada putra saya, Allah yahdi. Dia jawab amin gitu ya. Kadang sampai akhirnya kalau pagi mau sekolah itu sembunyi ya. Saya bilang Allah yahdi. Sembunyi kenapa mas? Biar didoain katanya. Masya Allah. Dan itulah anak-anak kita, Masya Allah. Daripada kita mengucapkan sesuatu yang tidak-tidak, mending kita doakan. Barangkali dengan doa kita yang terus-menerus itu, Allah berikan hidayah kepada anak-anak kita, dan Allah jadikan suatu hari kelak sebagai seorang ulama. Masya Allah. Jadi gitu ya ibu-ibu ya. Kalau ada sesuatu yang terutama yang punya anak laki-laki gitu ya, maka sering-sering doakan Allah ya. Baik. Yuk kita belajar hadis yang ada pada kitab Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha yuhibbul atasah. Sesungguhnya innallaha yuhibbul atas. Sesungguhnya Allah itu mencintai bersin, menyukai bersin. Hadis yang ke-8 ini adalah bagian dari hadis yang panjang. Tadi saya sudah bilang. Ya, nanti ada di tengah-tengahnya. Sudah? Fa idza atasa fahamidallah fahaqqa ala kulli muslim sami'ahu an yushammithu. Ya. Maka kalau ada yang bersin, hendaklah yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Dan bagi yang mendengar, hendaklah ia mendoakannya. Apa cara tasmitnya? Mengucapkan yarhamukillah kalau yang bersinnya perempuan.
Kalau yang bersinnya laki-laki, yarhamukallah. Kalau bersin bersamaan, para wanita lebih dari 3 atau 3 orang bersinnya bareng-bareng ya, hajing semuanya bersin misalnya, maka yarhamukunallah. Tergantung siapa yang bersin, enggak semuanya yarhamukallah. Sudah? Baru kemudian di sini disebutkan wa ammat tasaub. Nah, di sini disebutkan. Jadi ini potongan hadis. Wa ammat tasaub, sedangkan menguap fa innama huwa minasyaiton. Jadi ada yang hilang fa innama huwa minasyaiton. Maka at-tasaub, menguap itu adalah dari syaiton. Berarti kalau bersin sesuatu yang dicintai oleh Allah, berarti bersin ini pada hakikatnya dari siapa ibu-ibu? Dari Allah. Kenapa kita bersin? Karena ada sesuatu yang harus kita keluarkan. Jadi bersin itu nikmat. Makanya orang yang bersin apa coba ucapannya? Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, karena bersin itu nikmat sebenarnya. Ya, bersin tuh orang yang dia bersin berarti dia sedang bergerak. Beda dengan orang yang menguap. Coba ibu-ibu, orang menguap tuh biasanya awal menguap itu ditandai dengan banyak bergerak atau banyak mager. Mager pertama. Yang kedua apa biasanya? Malas, kekenyangan. Kan negatif semua tuh. Kenapa menguap ibu-ibu? Kecapean. Apalagi biasanya? Iya, kenyang, ya banyak makan. Terus apa lagi? Sudah? Baca Al-Quran. Biasanya kalau baca Al-Qurannya tidak berwudu terlebih dahulu misalnya ya, baru Bismillahirrahmanirrahim, gangguan dari syaitan, langsung menguap. Maksudnya berarti baca Al-Qurannya sedang diganggu oleh syaitan. Jadi kalau bersin itu yang mengiringi adalah sesuatu yang positif, berbeda dengan menguap. Menguap yang mengiringi adalah sesuatu yang tidak baik. Nah makanya kata Rasulullah SAW, yang namanya menguap itu datang dari syaitan. Syaitan itu tugasnya adalah membuat manusia tidak banyak beramal salih. Syaitan itu tugasnya mengganggu anak Bani Adam. Syaitan itu diantara tugasnya adalah menjadikan anak Bani Adam suka makan. Nah, jadi makan terlalu kenyang itu bagian dari godaan syaitan. Kalau petunjuk Rasulullah dalam hal makan, apa kata Rasulullah? Berhentilah sebelum kenyang. Tapi pada kenyataannya apakah orang berhenti sebelum kenyang atau nunggu kenyang dulu? Nah itu dia, kenyang dulu baru berhenti. Setelah kenyang gak bergerak, mager. Yang ada apa bu? Menguap, ngantuk. Nah, jadi Masya Allah ya, kalau kita itu sebagai orang-orang yang beriman, umatnya Rasulullah SAW, mengikuti pola makan Rasulullah SAW, itu sehat semuanya. Masya Allah. Ya, makanlah ketika lapar. Coba ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu nggak lapar makan nggak? Nggak makan Bunda Najmi, beneran? Yakin? Kalau di depan ada makanan favorit padahal kenyang, dimakan nggak? Awalnya ngicip kok enak, akhirnya lanjut habis sepiring. Ya, jadi Masya Allah kita ini kadang ya, kita mengaku diri kita umatnya Rasulullah, tapi kita nggak mau mengikuti petunjuk Rasulullah secara sempurna. Padahal Rasulullah bilang makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Tapi kita kebalikannya, makan ketika kenyang, apalagi berhenti makan sampai kenyang. Yaitu itulah kita semuanya. Baik. Kemudian di sini wa ammat tasa'u fa innama huwa minasyaiton. Falyarudduhu mastata'a. Ya. Fa idza tasa'aba ahadukum falyarudduhu mastata'a. Jadi kalau kalian mau menguap, maka yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di antara petunjuk beliau adalah hendaknya ditahan semampu kita.
Cara menahannya bagaimana? Disebutkan di dalam riwayat lain yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fi." Kalau ada di antara kalian yang menguap, maka tahanlah dengan tangan. Nah, yuk kita belajar bareng-bareng. Mana yang terbaik, tangan kanan atau tangan kiri? Gimana ini jawabannya ada dua. Bulisa apa Bulisa? Bukan yang terbaik tangannya, maksudnya yang terbaik untuk kita menahan dari kita menguap, kanan atau kiri? Kanan. Beliau memang dari awal udah kanan, tidak digoyahkan. Yang lain? Berarti ada dua nih. Coba saya tanya yang kanan, Bulisa kenapa kanan? Hah? Sebutkan hadisnya. Lupa. Katanya karena pernah baca hadisnya tapi lupa. Oke, yang kiri kenapa alasannya? Hah? Karena seton? Nguap dari seton. Terus? Maka yang jenis-jenis seton dari kiri gitu. Oke lah, ya, nggak apa-apa. Baiklah, para ulama ternyata berbeda pendapat. Nah, yang pertama Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Apa kata Syekh Utsaimin? Kata Syekh Utsaimin, di dalam hadis ini tidak dijelaskan mana yang kanan, mana yang kiri, tapi umum dengan tangan. Berarti diperbolehkan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Beliau lebih memilih pendapat yang umum, ya. Kemudian pendapat yang kedua di antaranya disebutkan oleh Syekh bin Bas rahimahullahu taala. Apa kata Syekh bin Bas? Kata beliau, hendaklah seseorang ketika menguap maka menutup dengan tangan kiri. Ya. Beliau berpendapat apa? Beliau berpendapat tentang sebuah kaidah yang ditetapkan oleh para ulama, taqdimul yamin fi kulli ma kana min babil karamah. Mendahulukan yang kanan itu untuk hal-hal yang mulia. Ya. Contoh misalnya, ibu-ibu mau makan, ibu-ibu mau bersalaman, ibu-ibu mau memberi, itu kita menggunakan tangan apa? Kanan, karena min babil karamah, min bab dari pintu-pintu kemuliaan. Wa taqdimus shimal, dan mendahulukan tangan kiri fi kulli ma kana minal muhana. Itu lebih kita pakai untuk sesuatu yang di situ tidak ada kemuliaan di dalamnya. Ya, contohnya misalnya istinja. Ya, kita habis buang air kecil, habis buang air besar, kita istinja. Kita cebok, pakai tangan kanan atau tangan kiri? Kiri. Termasuk kata Syekh bin Bas adalah ketika seseorang menguap dan itu bagian dari sesuatu yang di dalamnya tidak ada kemuliaan, beda dengan bersin. Ya, maka di sini kita menggunakan tangan kiri. Itu kata Syekh bin Bas. Bersin juga sama, teman-teman. Bersin itu menutup, tapi menutupnya pakai tangan kanan. Ya, karena bersin ini adalah sesuatu yang memang di situ ada kemuliaan di dalamnya. Ya, tapi untuk menguap kata Syekh bin Bas pakai tangan kiri. Nah, sekarang kita tahu berarti ada dua pendapat. Ya, dan ini tidak mutlak. Jadi teman-teman yang Ustazah saya maunya pakai kanan, kata Bu Lisa, ya boleh, silahkan. Kalau kata tadi ibu-ibu pakai kiri, berarti kalau pendapatnya Syekh Utsaimin boleh. Kalau mau mengikuti pendapatnya Syekh bin Bas, saya maunya pakai kiri aja, monggo silakan. Sekarang pertanyaan lagi ibu-ibu, kalau pakai tangan mana yang afdol? Pakai telapaknya atau pakai punggungnya? Ayo ibu-ibu, bolak-balik Bu Ida. Bu Ida yang tadi saya lihat bolak-balik Bu. Telapak. Ini mana sih punggung? Punggung kan ini. Bu Ida tadi gimana? Telapak berarti. Bu Ida coba kalau Bu Ida menguap bagaimana nutupnya? Oh, dua-duanya. Begini Bu. Masya Allah, saya baru tahu ada orang menguap gini. Masya Allah. Oh, biar nggak kelihatan. Masya Allah. Nutupnya berarti pakai telapak ya? Gitu ya? Oke. Di sini ada nggak yang kebiasaan menguap nutupnya pakai punggung? Coba saya tanya. Bu Uswatun kalau menguap kebiasaannya kayak mana?
nutupnya. Telapak. Baiklah. Satu lagi Mbak Ika. Oh iya, kalau menguap pakai apa nutupnya? Telapak juga. Allahu Akbar. Baiklah. Kata para ulama, ketika menguap itu sebaiknya pakai area punggung. Apa alasannya pakai area punggung? Nih, kata ulama disebutkan bahwa area punggung itu dia lebih bersih. Begini, kalau kita pakai tangan kanan, kita tutup pakai telapak, itu khawatir nanti dari kita menguap ada sesuatu yang keluar dari mulut kita dan nempel di telapak tangan kita. Dan ketika kita lupa mencuci tangan, kemudian kita makan, maka sesuatu yang menempel tadi ikut masuk lagi ke dalam mulut. Begitu pula ketika menggunakan telapak tangan kiri. Kenapa tidak menggunakan telapak tangan kiri? Karena ketika seseorang dia beristinja, biasanya menggunakan area telapak, ya. Dan khawatir istinjanya belum bersih dan akhirnya dia menutupi mulutnya. Maka kata para ulama, memakai punggung itu lebih utama. Ya, boleh nggak Ustazah? Saya mau pakai telapak, boleh. Sifatnya bukan haram dan wajib, bukan. Tapi ini hanyalah anjuran, ya anjuran. Jadi ibu-ibu boleh silakan mau pakai, tetap pakai telapak ya boleh. Mau pakai tadi Bu Ida dua-duanya juga boleh. Yang jelas hadisnya itu tidak disebutkan mana yang kanan, mana yang kiri. Dan itu ada pendapatnya ulama yang disebutkan tadi adalah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Kemudian hadisnya kita lanjutkan ya. Falyarudduhu mastata'. Fa idza qala, kalau ada orang nguap sampai kedengaran suaranya. Coba kayak mana sih suara orang nguap? Nguapnya saking ngantuknya, capek gitu ya. Biasanya ada suaranya enggak? Apa suaranya? Hah? Apa Mbak? Wah gitu ya. Oh tadi dipraktekin, cukup sekali aja prakteknya ya. Maka ketika terdengar suara itu dhahika syaiton, setan ketawa ya. Jadi kurang kerjaan banget ya setan ya. Kalau lihat manusia nguapnya kelebaran dan terdengar suara, setan itu ketawa dia ya. Jadi ibu-ibu kalau bisa jangan bersuara, makanya ditahan. Kata para ulama, saya baca kitab tentang syarah menguap ini, katanya cara menahan menguap itu ternyata ada tipsnya. Tipsnya apa? Kita gunakan gigi bagian atas dikatupkan dengan bibir bawah. Coba ibu-ibu. Jadi nguap nggak? Nanti ya praktek ya. Kalau mau datang menguap, kan biasanya mau datang nih. Ditahan. Nanti ya. Itu insya Allah nggak jadi menguap katanya gitu ya, Masya Allah. Jadi kesimpulannya ibu-ibu, yang pertama kalau ada kita mau datang menguap, maka yang pertama perkara yang disyariatkan adalah menahan mulut sebisa mungkin, gitu kan? Tadi ya menahan mulut sebisa mungkin. Dengan cara apa? Bibir dikatupkan boleh, gigi atas dikatupkan di bibir bawah juga boleh ya. Kalau sampai kita nggak bisa menahan dan akhirnya endingnya menguap, maka tahanlah dengan tangan kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW, jaga agar suaranya tidak sampai terdengar keluar. Ya, jadi menguapnya tuh elegan gitu loh. Coba ibu-ibu, orang kalau menguap, pernah nggak sih lihat peristiwa orang nguapnya tuh sampai lebar banget itu loh. Itu kalau ibu-ibu lihat jelek apa jelek toh? Hah? Jelek ya? Nggak bagus kan Bu? Nah, berarti kalau bisa kita nguapnya jangan kelebaran. Ya tadi kalau bisa ditahan ditahan. Tapi kalau nggak bisa maka kita menggunakan tangan kita untuk bisa menahan menguap yang datang. Baik. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ada satu lagi hadis yang berkenaan dengan menguap, yaitu disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, idza tasa'ub ahadukum falyumsik biyadihi ala fi fa inna syaitana yadkhul.
Kenapa kita kalau menguap harus ditahan dengan tangan kanan ataupun tangan kiri? Ternyata ada hikmahnya, ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Kata Rasulullah SAW, kalau kalian menguap maka tahanlah dengan tangan kalian. Karena sesungguhnya syaitan itu masuk kalau nggak ditahan dengan tangan kita. Ya. Makanya jangan heran kalau ada orang menguap, tiba-tiba langsung kesurupan. Ya. Kenapa? Karena setannya masuk. Ya. Dan setan itu teman-teman nih, setan itu ya dia sangat-sangat hirs itu apa ya bahasa Indonesianya? Sangat-sangat bersemangat. Setan itu sangat-sangat bersemangat mencari celah di mana dia bisa masuk dalam tubuh manusia. Ya, pernah diceritakan oleh salah satu pengasuh pondok pesantren tahfidzul Quran bahwa di pondoknya beliau itu ada anak perempuan menghafal Al-Quran masuk kesurupan. Ya, maka ternyata kapan itu setan masuk? Ternyata setan masuk ketika anak ini lupa. Biasanya pakai tangan kanan ketika makan. Qadarullah pada saat itu dia makan kue. Kue bukan makan nasi ya, makan kue, tapi dia menggunakan tangan kiri. Dan disitulah celah setan masuk. Masya Allah. Jadi hati-hati ya Bu, kenapa kita harus menutup mulut kita ketika kita menguap? Di antaranya agar setan tidak ikut masuk. Karena kalau setan itu masuk, ya, maka yang terjadi adalah kita akan dibuat ya oleh syaitan untuk tidak lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi godaan syaitan kepada manusia itu sangat besar dan dia mencari celah kapan bisa masuk. Ya di antaranya tadi kapan? Kalau ada orang menguap, dia tidak menutup. Kalau ada orang makan dengan tangan kiri, maka hati-hati. Ya, begitu pula di antaranya celah setan masuk ke dalam tubuh manusia. Di antaranya teman-teman adalah ketika dia makan tidak baca doa. Hati-hati nih. Dan yang namanya baca doa itu bukan hanya makan nasi. Setiap kali kita mau makan, baik itu makan buah ataupun makan makanan yang itu bukan makanan pokok, maka kita baca doa bismillah ya, agar setan tidak ikut masuk. Masya Allah. Dan ini bagian dari petunjuk yang ada dalam agama kita. Masya Allah. Jadi manfaatnya kembali lagi kepada kita. Dan terkadang banyak di antara kita yang melewatkan doa ini. Saya kan gak makan besar, gak makan nasi. Dikiranya doa mau makan itu hanya ketika akan makan nasi beserta lauk pauk. Padahal sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita itu disebut makan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah di antara yang membatalkan puasa seseorang adalah ketika memasukkan makanan ke dalam mulut. Ibu-ibu lagi puasa, ibu-ibu makan permen, batal apa batal? Batal. Permen itu makanan pokok atau bukan? Bukan. Berarti dalam ilmu fikih permen itu disebut makanan. Maka ketika ibu-ibu memasukkan permen ke dalam mulut baca bismillah. Kalau tidak setannya ikut masuk. Ya, Masya Allah. Dan kalau setan sudah masuk, yang ada dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ada masalah lagi kalau kita lagi sholat. Kalau kita lagi sholat, kita menguap. Ada nggak ibu-ibu pernah nggak lagi sholat menguap? Kapan itu biasanya terjadi? Setiap sholat? Pas berdiri? Biasanya peristiwa itu terjadi pas sholat malam. Coba ibu-ibu, pernah nggak ibu-ibu? Sholat malam dan sholat subuh, betul? Ya, itu kan lagi ngantuk banget ibu-ibu sholat, itu nguap terus ya kan? Dan itu bagian dari godaan setan. Makanya kalau menguap, ibu-ibu balik lagi, minta sama Allah, minta tolong ya Allah hilangkan kantuk dari dalam diriku. Ya, minta sama Allah. Jadi kadang kita itu teman-teman ya dibangunkan oleh Allah di waktu malam, baik itu dengan alarm atau dengan misalnya pengen ke toilet, tapi ternyata kita tidak bangun. Kalaupun bangun, saya pernah tanya ke jamaah, biasanya apa yang dilakukan ya jamaah? Ke toilet, habis itu tidur lagi katanya ya. Subhanallah. Nah kalau bisa teman-teman bangun dari tidur langsung minta sama Allah, ya Allah tolonglah hamba untuk bisa sholat malam walaupun 2 rakaat. Ya walaupun 2 rakaat.
dan akan menjadi ringan bagi siapapun yang Allah Azza wa Jalla berikan keringanan. Yang Allah Azza wa Jalla tolong untuk bisa bangun salat malam dan melaksanakan salat walaupun 2 rakaat. Dan akan menjadi berat bagi siapa yang belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pas di dalam salat nguap-nguap, ya. Tapi dia salat. Dan itu lebih baik dibandingkan tidur kembali. Apa godaan setan kalau manusia pengen bangun, adzan subuh pengen bangun. Kata setan bilang apa setan? Masih malam. Gitu kan dalam hadis? Ya. Dan ketika ada godaan setan, kita harus bisa menepis godaan setan tersebut dengan bangun dan ambil air wudhu. Ya, Masya Allah. Nah, teman-teman yang saya cintai karena Allah, kalau ketika kita salat, kita diganggu syaitan dengan datang menguap, maka kata Rasulullah SAW, ya hendaklah dia, dalam riwayat lain disebutkan, falyaqdim mastata'ah. Ya idza tasa'aba ahadukum fis salat, kalau datang kepada kalian ketika salat itu menguap, ketika kalian salat, falyaqdhim mastata'a, maka tahanlah sebisa mungkin, semampu kita menahan. Masya Allah. Balik lagi, kata Ibnu Alan Asy-Syafi'i, yang dimaksud dengan menahan itu berarti kita tahan agar menguapnya nggak jadi. Tapi kalau sampai menguap, maka kata Ibnu Alan Asy-Syafi'i, kata beliau, maka hendaklah kita meletakkan tangan kita di depan mulut kita. Ya, jangan sampai ketika kita menguap, kita biarkan tidak ditutup dengan tangan kita dan kita biarkan syaitan masuk ke dalam tubuh kita. Baik. Sudah insyaallah itu untuk masalah menguap, ya. Dan kita ambil satu hadis lagi. Hadis yang ke-9. Silakan Ustazah Ummu Afkian, boleh dibaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ahsabuhu qala wa qa'imin ladzi la yaftur wa qas-sa'imin la yuftir muttafaqun alaihi. Masya Allah. Ini bagus sekali hadisnya ibu-ibu. Apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, di dalam hadis yang ke-9 ini, ya, disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalati, membantu para janda. Berarti janda itu biasanya orang yang ditinggal atau wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, atau wanita yang dicerai oleh suaminya, atau wanita yang menggugat cerai dirinya. Itu kan definisi janda ya. Jadi janda itu kan ada 3 keadaan nih, ya. Yang pertama, ketika wanita ini ditinggal wafat oleh suaminya. Yang kedua, ketika wanita ini dicerai oleh suaminya. Yang ketiga adalah ketika wanita ini menggugat cerai dirinya. Maka inilah yang disebut dengan janda. Dan membantu janda di dalam Islam itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Bahkan pahalanya seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Jadi ini bagian dari kesempurnaan Islam adalah adanya saling bantu membantu di antara sesama muslim. Ya. Dan tentunya janda yang terbaik adalah janda yang tidak menunggu uluran tangan orang lain. Ya. Begitulah Islam mengajarkan. Jadi walaupun kita itu dianjurkan untuk membantu para janda, tapi janda yang terbaik itu adalah janda yang tidak dia 100% menunggu uluran tangan dari orang lain, dari makhluknya Allah. Kenapa? Karena ibu-ibu perlu diketahui, kalau kita terlalu banyak berharap kepada makhluknya Allah, kita terlalu banyak berharap kepada manusia, yang ada adalah kita akan kecewa. Ya. Jadi anjuran di sini adalah anjuran yang baik.
Tapi hendaklah para janda ini juga ya ketika dia menjadi janda jangan dia banyak berharap dari orang lain. Tetap dia berusaha ikhtiar semampunya. Dan bagi kita yang Allah berikan ya kelebihan rizki, hendaklah membantu para janda. Ya Masya Allah. Coba kalau semuanya ini tahu diri masing-masing, maka akan berjalan dengan sesuatu yang pastinya lebih baik dari itu. Ya. Kemudian bagi para janda, dan biasanya janda ini biasanya ya teman-teman ini ada fitnah di dalamnya, ya enggak? Maka hendaklah dia pandai-pandai menjaga diri, ya pandai-pandai menjaga diri dan bersabar atas ujian yang Allah berikan. Saya yakin 100% tidak ada di antara wanita yang punya cita-cita ingin menjanda, enggak ada. Semuanya pengen punya suami, semuanya pengen punya pasangan hidup. Tapi terkadang apa yang kita harapkan itu ternyata belum Allah beri. Apa yang kita idam-idamkan itu ternyata belum bisa direalisasikan di dalam kehidupan kita. Maka bagi teman-teman yang saat ini Allah takdirkan ya sebagai janda, diterima dulu. Tidak usah dibanding-bandingkan dengan teman atau kawan yang saat ini masih diberikan amanah suami oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kalau kita membandingkan dengan kawan kita yang masih Allah berikan seorang suami yang menemani hidupnya, maka yang ada kita tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah. Coba kita renungkan, seorang janda bukan berarti Allah tidak sayang, tapi Allah masih beri dia makan, Allah masih beri dia nikmat iman, Allah masih beri dia nikmat Islam, Allah masih sayang kepadanya. Bahkan seorang janda ini kalau dia Masya Allah menerima apa yang Allah takdirkan, maka disitulah ladang pahala menunggu bagi janda ini. Masya Allah. Jadi yang pertama tuh menerima dulu, semuanya dalam kehidupan tuh diterima dulu. Apapun status kita, kita terima dulu. Alhamdulillah. Dan nggak boleh banding-bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kalau kita banding-bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, yang ada kita kufur nikmat. Ya. Apakah kemudian ketika Allah Azza wa Jalla memberikan status janda kepada saudari-saudari kita, apakah kemudian tidak baik di hadapan Allah? Tentu tidak. Ya. Banyak juga ibunda para ulama yang Allah takdirkan untuk menjanda. Siapakah mereka? Ibunya Imam Syafi'i, ibunya Imam Ahmad bin Hambal. Mereka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjanda. Tapi apakah kemudian mereka menyalahkan Allah? Ternyata mereka tidak menyalahkan Allah. Bahkan mereka memperjuangkan anak-anak mereka untuk menjadi bagian dari para hamba Allah yang menyebarkan ilmu di kemudian hari. Masya Allah. Jadi sekali lagi ya akhwat, bahwa yang namanya janda atau tidak janda itu di hadapan Allah sama. Yang ada adalah ketakwaan. Allah tuh melihat apa yang ada pada hati kita, bukan dari status sosial kita. Ya. Dan bagi kita semuanya hendaklah tidak perlu ya meremehkan, tidak perlu nyinyirin ya. Ketika kita melihat saudara kita berstatus sebagai janda, tetap kita doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada engkau wahai saudariku ya pasangan hidup yang terbaik. Semoga Allah Azza wa Jalla kalau dia nggak mau menikah lagi ya, maka kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla kelak mempertemukan engkau wahai saudariku dengan suamimu nanti di dalam syurga. Itu sikap kita sebagai orang-orang yang beriman. Tidak boleh kita nyinyirin ya akhwat, tidak boleh kita saling mencela. Semua kita bersaudara ya. Baik. Wal miskini as-sa'i 'alal armalati, membantu para janda. Ya, kenapa kita harus membantu para janda juga? Karena sejatinya para janda ini tidak ada yang memberikan nafkah. Nafkah itu diwajibkan bagi seorang laki-laki, bagi seorang suami. Karena janda ini sudah tidak memiliki suami, maka dia tidak ada yang mencarikan nafkah. Maka bolehnya kita membantu para janda. Wal miskini, dan kita membantu orang-orang miskin. Maksudnya adalah orang-orang fakir. Orang-orang fakir itu di dalam Islam definisinya adalah orang-orang yang tidak memiliki makanan pokok untuk bisa dimakan. Itu orang-orang fakir. Ya, maka ketika kita membantu orang-orang miskin, orang-orang fakir, membantu para janda, maka di dalam Islam itu adalah akhlak yang mulia.
bagian dari akhlak yang mulia. Jadi yang namanya akhlak yang mulia itu bukan hanya ketika kita memiliki akhlak yang baik kepada Allah, tapi lebih dari itu ketika kita memiliki akhlak yang baik kepada sesama manusia. Kal mujahid fi sabilillah, diibaratkan dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu yang namanya berjihad di jalan Allah itu biasanya amalan yang paling utama. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Maka kala itu Rasulullah SAW pernah menjawab, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Dan ternyata jihad di jalan Allah itu bisa kita raih pahalanya dengan cara kita membantu para janda dan membantu orang-orang fakir. Baik, wa ahsabuhu qala, Masya Allah. Dan bukan hanya diumpamakan dia seperti berjihad di jalan Allah, tapi juga diumpamakan orang yang banyak membantu orang miskin, banyak membantu para janda, itu dia akan mendapatkan pahala kal qaimil ladzi la yafturu wa kas-saimi la yuftir, seperti orang yang selalu menegakkan salat di malam hari, seperti orang yang dia selalu tahajud di malam hari. Ya, padahal dia mungkin kadang tahajud, kadang tidak, tapi pahalanya sama seperti orang yang salat malam. Dan seperti orang yang berpuasa di siang hari, la yaftur, berarti dia tidak iftar, tidak buka. Jadi pahalanya sama di hadapan Allah. Orang-orang yang membantu para janda, orang-orang yang membantu para fakir miskin, itu pahalanya di hadapan Allah sama seperti orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang banyak sholat malam, dan orang-orang yang banyak beribadah puasa. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa Allah itu ketika membagi-bagikan amal saleh kepada seorang hamba, maka sebagaimana Allah membagikan rizki kepada seorang hamba. Maksudnya bagaimana? Jadi terkadang ada seseorang yang dimudahkan baginya dibukakan pintu untuk bisa berpuasa. Ada nggak, pernah nggak ibu-ibu lihat ada teman kita itu Masya Allah puasanya puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Kalau demikian jalani, berarti itu dimudahkan, dibukakan pintu kebaikannya berpuasa. Sudah, silahkan berpuasa. Ada kalanya orang dia tidak diberikan pintu beramal salih untuk berpuasa karena mungkin ketika berpuasa malah jadi lemes, ketika berpuasa malah nggak semangat baca Al-Quran, ketika berpuasa pengennya mager. Ada nggak orang yang model begitu? Banyak. Maka cari pintu lain. Apa amal soleh yang Allah mudahkan? Ustazah, saya alhamdulillah walaupun saya puasanya cuma puasa Senin Kemis, tapi alhamdulillah saya tuh senang sholat. Sholat itu amalan yang saya cintai. Saya alhamdulillah Allah mudahkan untuk sholat malam, sholat duha, sholat qiyamul lail, sholat rawatib, sholat apalagi witir, semua sholat saya lakukan. Berarti istiqomahkan dalam salat. Kenapa? Karena Allah telah membukakan Anda pintu, di antara pintu amal solehnya adalah diringankan untuk salat. Jangan tinggalkan untuk ibadah salat ini, karena dimudahkan jalannya. Karena ada orang yang dia salat itu berat, ya, boro-boro mau salat sunnah, salat wajib aja, kadang salat, kadang tidak. Maka ketika Allah Azza wa Jalla membukakan pintu salat kepada diri seorang hamba, maka istiqomalah di dalamnya. Karena besok akan Allah bukakan di dalam surga nanti pintu salat. Orang-orang yang cinta salat, Allah masukkan ke dalam pintu bagi orang-orang yang mencintai salat. Orang yang suka berpuasa, Allah masukkan ke dalam surga lewat pintu apa ibu-ibu? Min babir rayyan. Ada babus salah, ada babur rayyan. Yang ketiga, ibu-ibu, ada orang yang dia kalau berpuasa itu lemas, ya. Dia kalau berpuasa tuh nggak bisa, nggak kuat gitu ya. Asam lambungnya naik, misal contoh, ya. Jadinya mager, macam-macam lah. Dan dia juga sholat hanya sholat wajib, sholat sunnah juga berat.
Maka kadang ada orang itu Masya Allah dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla pintu hidayah, pintu taufik untuk mudah bersedekah. Masya Allah. Jadi sedekahnya tuh udah nggak pakai lagi mikir, bener, nggak pakai lagi mikir, pluk 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 pluk. Ya, itu ada orang-orang yang dimudahkan begitu. Kalau dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla teman-teman, ya dalam pintu sedekah banyak membantu orang, banyak membantu tetangga, banyak membantu orang tua, maka istiqomahkan di dalamnya. Kenapa? Karena besok di akhirat nanti Allah bukakan pintu sedekah baginya untuk memasuki pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yuk kita evaluasi diri kita masing-masing. Tanya pada diri kita. Sekarang tanya. Baik itu yang online maupun yang offline. Tanya. Kira-kira amal sholih apa yang saya tuh cinta banget? Ya, saya tuh senang banget melakukannya. Tulis sekarang. Nggak usah tengok kanan kiri. Saya juga nulis. Kalau ada teman-teman, Ustazah saya senangnya berdoa. Ya sudah, istiqomahkan berdoa. Ada tuh orang senangnya dibukakan pintu amal sholihnya berdoa. Dikit-dikit berdoa. Dikit-dikit berdoa. Ya mau naik mobil berdoa, mau ke kamar mandi berdoa, mau tidur berdoa, semuanya senang doa. Maka istiqomahkan untuk berdoa. Ya, ditulis sudah satu aja dulu. Yang online juga sama, silakan ditulis masing-masing. Amal sholih apa yang teman-teman cintai dan teman-teman senang untuk melakukannya. Tidak berat ketika melakukan itu. Ustazah saya tuh senangnya menelaah ilmu. Ya sudah silakan, istiqomahkan. Coba mana karyanya, hasilkan karyanya. Ya, semoga dengan karya yang kita tinggalkan untuk orang-orang setelah kita itu bermanfaat. Ya kan Allah jadikan sebagai jariyah. Atau ada lagi Ustazah saya senang melayani suami, istiqomahkan. Ya, saya senang banget kalau pagi-pagi tuh membikinkan suami minum, gitu kan ada tuh. Ya. Terus saya senang kalau misalnya nemenin suami, Masya Allah. Itu istiqomahkan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita meninggal dunia, suami kita ridho itu bisa menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya. Sudah ditulis ibu-ibu? Masih ada yang bingung? Ya. Saking banyaknya yang dicintai amal solehnya. Ya sudah ya. Oke. Kalau sudah ditulis, sekarang ibu-ibu baik yang online maupun offline berdoa sama Allah. Berdoa. Ya Allah mudahkanlah saya sampai nanti meninggal dunia menghadap Engkau untuk bisa istiqomah di dalam amal soleh yang saya tulis sekarang. Baik, sudah ya, alhamdulillah. Jadi di dalam kehidupan ini jadilah kita orang-orang yang punya amalan unggulan. Kalau teman-teman amalan unggulannya adalah berzikir, ya dan itu ringan untuk teman-teman lakukan, berarti teman-teman telah dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla taufik, petunjuk, hidayah untuk bisa berzikir. Jaga itu amal salihnya, berzikir. Ya, saya cintanya berzikir Ustaz. Atau teman-teman bukan hanya perintah ya, misalnya apa teman-teman? Amal salihnya. Teman-teman gak suka bicara. Maksudnya bicara, kalau mau bicara pasti saya mikir-mikir deh, saya tuh kalau bicara saya mikir ini bicara yang baik apa enggak. Kalau yang enggak baik mending saya diem, gitu ya. Tapi bukan berarti kalau melihat kemungkaran kemudian diam. Ya. Kalau memang teman-teman memang hobinya suka diam daripada berbicara malah akhirnya mengundang murkanya Allah, maka lakukan itu. Istiqomahkan. Ya. Tapi kalau kita melihat kemungkaran orang-orang yang biasanya diam, kemudian dia diam saja itu salah. Ya. Jadi yang namanya berbicara juga harus melihat situasi dan kondisi. Kalau memang kita perlu bicara ya bicara. Kalau memang kita tidak perlu berbicara maka sebaiknya tidak perlu berbicara. Dan ada orang-orang yang begitu. Ada yang orang yang hobinya sukanya ngomong aja, bicara aja. Maka berdoalah kepada Allah, ya Allah luruskanlah lisanku. Ya Allah jadikanlah lisanku kalau berbicara karena hobinya berbicara, ya. Bicaranya saya itu adalah bicara yang mengandung manfaat. Ya, lisan saya ya Allah berikanlah petunjuk untuk lisan saya. Allahumma hdini lisani. Ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku di dalam lisanku. Ya. Allahumma ada doanya. Apa tuh ibu-ibu? Fi asma'ina wa absarina apa? Ada yang ingat doanya? Ada doanya panjang, tapi nanti di situ ya Allah berikanlah hidayah untuk pendengaranku, untuk penglihatanku. Kalau ada di antara teman-teman, masya Allah yang diberikan petunjuk oleh Allah, ya kalau keluar rumah Allah berikan petunjuk untuk ghadul basar, maka bersyukurlah kepada Allah. Ya tidak semua orang itu ketika keluar rumah matanya bisa dijaga. Ya banyak di antara
para wanita yang ketika keluar dari rumah masing-masing matanya jelalatan, lisannya mulai banyak bicara. Maka sebaik-baik hamba Allah adalah yang bisa menjaga lisannya, yang bisa menjaga matanya, yang bisa menjaga pendengarannya. Dan semua itu adalah sesuatu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita dan kita akan mempertanggungjawabkannya. Baik ya ibu-ibu, insyaallah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita dapatkan pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah remehkan sebuah amal salih dan tentunya barengi amal salih kita dengan niat yang lurus, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan pahala di sisi Allah, karena terkadang amal solih itu dia bisa menjadi besar di hadapan Allah kalau niatnya niat yang benar. Sebaliknya amal solih yang dia kelihatannya besar akan menjadi kecil di hadapan Allah karena sebab niat yang salah. Mari luruskan niat-niat kita, perbaiki niat kita. Kita mengerjakan amal solih hanya satu, tujuan kita adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah ridho kepada kita, semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita nanti ke dalam surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan datangnya dari saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.